Bayangkan, sebelum engkau lahir ke dunia ini, sudah ada 4 saudara yang tak terlihat menunggu kehadiranmu. Mereka bukan manusia, bukan jin, bukan pula malaikat. Namun mereka adalah bagian dari dirimu, penjaga, penuntun, sekaligus saksi perjalanan hidupmu dari awal hingga akhir. Inilah rahasia yang disebut oleh para leluhur Jawa kuno sebagai sedulur papat limo pancer. Sebuah ajaran mistik yang begitu tua, berakar dari masa di mana manusia masih memahami dirinya sebagai bagian dari alam semesta, bukan terpisah darinya. Rahasia ini bukan sekadar mitos, tapi peta batin yang menjelaskan siapa kita, dari mana asal ruh kita, dan kemana kesadaran ini akan kembali setelah jasad terlepas dari tubuh. Namun, di balik kebijaksanaan kuno ini, tersimpan misteri yang telah lama disembunyikan. Mengapa ajaran ini perlahan menghilang dari kesadaran manusia modern? Mengapa manusia kini hanya mengenal tubuh lahir, tapi melupakan 4 saudara gaib yang mengelilinginya sejak dalam kandungan? Dalam video ini, kita akan menyingkap lapisan-lapisan rahasia sedulur papat limo pancer. Dari makna filosofisnya yang dalam, kisah asal-usulnya dalam naskah-naskah Jawa kuno, hingga cara memahaminya secara spiritual dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan belajar bagaimana ajaran ini sebenarnya bukan sekadar legenda lokal, tapi merupakan refleksi dari prinsip universal tentang penciptaan, keseimbangan, dan kesadaran diri. Karena di balik simbol-simbolnya, Mar, Marti, Mari, Maring, dan Pancer, tersembunyi rahasia tentang hubungan manusia dengan Sang Pencipta. Dan di akhir nanti, kita akan menyadari bahwa perjalanan spiritual bukanlah tentang mencari sesuatu di luar diri, tapi menemukan siapa yang telah bersama kita sejak awal keberadaan. Sebelum kita mulai menyingkap tabir rahasia ini, tekan subscribe, like, dan share video ini agar semakin banyak saudara-saudara kita yang terbangun dari tidur panjang kesadaran. Dan tuliskan di kolom komentar, apakah ajaran sedulur papat limo pancer masih hidup di kotamu? Mari kita lihat, sampai sejauh mana kebijaksanaan kuno ini masih bergetar di antara jiwa-jiwa yang mencari kebenaran. Untuk memahami sedulur papat limo pancer, kita harus menengok jauh ke masa lalu, ke dalam kabut sejarah Nusantara yang bercampur antara mitos dan kenyataan. Dalam berbagai naskah kuno seperti Serat Centhini, Serat Kalatida, hingga ajaran Kejawen dan Suluk Siti Jenar, konsep ini disebut sebagai rahasia asal-usul manusia atau Sangkan Paraning Dumadi. Dari mana kita berasal dan kemana kita akan kembali? Para leluhur Jawa percaya bahwa ketika seorang manusia lahir ke dunia, ia tidak datang sendirian. Ia ditemani 4 saudara gaib yang masing-masing lahir dari unsur berbeda dalam diri: tanah, air, api, dan angin. Keempat saudara itu disebut sedulur papat, sementara manusia yang menjadi pusat kesadarannya disebut pancer, sang diri sejati. Dalam bahasa simbolik, Kakang Kawah melambangkan unsur air. Ia keluar pertama kali dari rahim ibu, menjadi penjaga kelembutan dan keseimbangan perasaan. Adi Ari-Ari mewakili unsur tanah, sumber kekuatan, keteguhan, dan kesabaran. Getih, darah, adalah unsur api, simbol semangat, keberanian, dan hasrat hidup. Puser, pusar, adalah unsur angin, penghubung antara tubuh dan napas, antara dunia lahir dan batin. Dan di tengah-tengah mereka berdiri pancer, sang kesadaran, dirimu yang sejati, ruh yang menerima amanah dari Sang Pencipta. Namun rahasia besar terletak di sini. Ketika manusia lupa pada 4 saudaranya, ia kehilangan keseimbangan. Ia menjadi kosong, terombang-ambing oleh hawa nafsu, dan lupa arah pulang. Sedulur papat bukan entitas gaib yang harus disembah, melainkan cerminan dari kekuatan batin yang harus dikenali
dan disatukan dalam diri. Filosofi ini mengajarkan bahwa keseimbangan hidup tidak datang dari dunia luar, tapi dari keselarasan antara 4 unsur dan kesadaran diri. Jika salah satunya timpang, maka hidup pun goyah. Karena itu, para leluhur sering mengingatkan, "Wuruheno asalmu, supaya ngerti parane. Kenalilah asalmu, agar kau tahu kemana kau akan kembali." Dan menariknya, jika kita selami lebih dalam, ajaran ini sejalan dengan prinsip spiritual Islam tentang ruh, nafs, dan fitrah, bahwa manusia membawa amanah kesadaran ilahi, dan hanya dengan mengenal diri, ia dapat mengenal Tuhannya. Kini pertanyaannya, apakah manusia modern dengan segala kemajuan dan kecerdasan buatan masih bisa mendengar bisikan 4 saudara itu? Apakah kita masih mampu menafsirkan tanda-tanda alam yang dulu menjadi bahasa komunikasi antara manusia dan semesta? Tuliskan di kolom komentar. Menurutmu, apakah sedulur papat limo pancer ini hanyalah mitos kuno atau kebenaran spiritual yang telah terlupakan? Mari kita selami lebih dalam rahasia. Sedulur papat limo pancer bukan lagi sebagai mitos, tapi sebagai peta kesadaran diri yang tersembunyi di balik tubuh manusia. Ketika ruh manusia ditiupkan ke dalam janin, alam semesta menciptakan 4 kekuatan penjaga. Keempatnya bukan makhluk di luar diri, melainkan energi halus yang bekerja dalam keseimbangan tubuh, pikiran, dan jiwa. Mereka adalah cerminan dari 4 arah penjuru dunia: timur, selatan, barat, dan utara. Dan pancer berada di tengah sebagai titik kesadaran yang mengatur semuanya. Kakang kawah melambangkan arah timur. Tempat matahari terbit, simbol awal kehidupan dan kesucian. Ia menjaga kesadaran spiritual, mengingatkan kita akan asal cahaya dari Sang Pencipta. Adi ari-ari melambangkan selatan, arah bumi, tempat segala hal tumbuh dan berpijak. Ia menjadi kekuatan pengikat, menjaga keseimbangan dan kestabilan langkah hidup. Getih melambangkan barat, tempat matahari tenggelam, simbol dari hasrat, keinginan, dan dorongan hidup yang terkadang membara. Ia mengajarkan bagaimana mengendalikan api dalam diri agar tidak membakar, melainkan menerangi. Pusar melambangkan utara, arah angin dan ruang, tempat segala yang tak terlihat berembus. Ia menjadi penghubung antara tubuh kasar dan tubuh halus, antara nafas dan kesadaran. Dan di tengah semua arah itu berdiri pancer, diri sejati, pusat kesadaran yang mengatur, menyeimbangkan, dan memimpin. Jika pancer lemah, keempat saudara itu akan saling bertentangan. Tapi jika pancer kuat, semuanya tunduk dan berjalan serempak menuju keseimbangan. Inilah rahasia besar yang disimbolkan oleh para leluhur, bahwa manusia sejati bukan sekadar tubuh dan pikiran, tapi juga kesadaran yang mampu menundukkan 4 unsur dalam dirinya. Ketika seseorang mampu menyatukan 4 saudara itu dalam harmoni, ia mencapai apa yang disebut manunggaling kawula Gusti, kesatuan antara hamba dan Tuhannya, bukan dalam wujud, tapi dalam kesadaran dan ketaatan. Bagi yang mampu merasakan ini, hidup menjadi seperti tarian semesta. Ia tahu kapan harus tenang seperti air, tegas seperti tanah, berani seperti api, dan lembut seperti angin. Inilah kunci kebijaksanaan sejati yang diajarkan oleh para wali dan para resi Nusantara. Ajaran yang tidak sekadar berbicara tentang dunia gaib, tapi tentang penguasaan diri. Para leluhur percaya, 4 saudara itu tidak hanya menemani sejak kelahiran, tapi juga mengiringi sampai akhir kehidupan. Ketika manusia meninggal, mereka menjadi saksi yang menyampaikan kembali amal, niat, dan kesadaran kita kepada Sang Pencipta. Oleh karena itu, dalam doa-doa Jawa kuno sering disebut kalimat Kakang kawah, adi ari-ari, getih lan puser, saksining urip lan patine badan kawula.
Artinya, kalian yang lahir bersamaku menjadi saksi atas hidup dan matiku. Ini menunjukkan bahwa hubungan manusia dengan sedulur papat bukanlah hubungan mistik yang menakutkan, tetapi spiritual yang penuh makna tentang kesadaran, keseimbangan, dan pertanggungjawaban. Lebih jauh, jika kita melihat dari sisi filsafat Islam, ajaran ini selaras dengan konsep 4 unsur penciptaan manusia: tanah, air, api, dan udara. Sebagaimana disebut dalam banyak tafsir klasik, manusia diciptakan dari tanah yang membentuk jasad, air yang menghidupkan, api yang menyalakan semangat, dan udara yang menjadi napas kehidupan. Sementara ruh adalah tiupan ilahi yang menjadikan manusia makhluk yang sadar. Dengan kata lain, sedulur papat limo pancer bukanlah kepercayaan animistik, tetapi simbol perenungan mendalam tentang hakikat penciptaan. 4 saudara itu adalah unsur duniawi, sedangkan pancer adalah unsur ilahi dalam diri kita. Ketika keempat unsur ini tidak tunduk kepada kesadaran ruhani, manusia kehilangan arah. Ia hidup, tapi tidak benar-benar hidup. Ia bergerak, tapi tidak tahu tujuan. Dan disinilah banyak orang tersesat. Mereka mengejar keseimbangan lahiriah, harta, jabatan, kuasa, namun lupa menyeimbangkan 4 unsur batinnya. Padahal para leluhur mengajarkan, barang siapa mampu menata sedulur papatnya, maka seluruh jagat akan menata dirinya. Sebuah kiasan halus bahwa keseimbangan diri akan memantulkan keseimbangan semesta. Konsep ini juga tampak dalam ritual-ritual leluhur, seperti selamatan bayi lahir, berokohan, atau nyadran. Bukan sekadar tradisi, tapi wujud penghormatan terhadap proses hidup. Sejak air ketuban pecah, kakang kawah, ari-ari dikubur, adi ari-ari, darah yang mengalir getih, hingga pusar yang menjadi pusat napas kehidupan pusar. Semua itu adalah simbol bahwa manusia tidak hidup sendirian. Ia lahir dalam jaringan spiritual yang saling terhubung antara bumi, tubuh, dan langit. Kini, ajaran ini tampak seperti legenda kuno, tapi sejatinya ia adalah peta bagi manusia modern yang kehilangan arah spiritual. Di tengah teknologi dan kebisingan dunia, sedulur papat mengingatkan kita untuk kembali. Bukan ke masa lalu, tapi ke dalam diri sendiri. Dan pertanyaannya sekarang, apakah kita masih mampu mendengar bisikan lembut keempat saudara itu? Di saat sunyi, ketika dunia berhenti berbicara, ataukah mereka sudah lama meninggalkan kita karena kita sendiri yang menutup pintu kesadaran? Tuliskan di kolom komentar. Apakah kamu masih merasakan kehadiran sedulur papat dalam hidupmu? Ajaran sedulur papat limo pancer bukan sekadar untuk dihafalkan, tapi untuk dihidupkan. Karena rahasia sejatinya hanya bisa dipahami melalui pengalaman batin, bukan sekadar pengetahuan. Para leluhur dahulu menjaga hubungan dengan empat saudara ini melalui kesadaran dan laku spiritual yang sederhana namun mendalam. Mereka tidak melakukan ritual rumit, tapi menjaga keseimbangan antara tubuh, pikiran, dan ruh. Berikut adalah cara sederhana untuk menghidupkan kembali hubungan itu dalam kehidupan kita. Pertama, sadari kehadiran empat unsur dalam diri. Saat bangun pagi, tarik napas dalam-dalam dan ucapkan dalam hati, "Aku sadar akan air dalam diriku, tanah yang membentukku, api yang menggerakkanku, dan udara yang menghidupkanku." Ini bukan mantra, tapi pengingat bahwa hidupmu adalah perpaduan dari empat kekuatan semesta. Kedua, latih keseimbangan batin melalui kesadaran diri zikr al-nafs. Luangkan waktu setiap hari untuk hening sejenak. Rasakan napasmu, rasakan detak jantungmu,
dan perhatikan pikiranmu tanpa menghakimi. Di sanalah pancer mulai terbangun. Kesadaran murni yang menjadi pusat pengendali diri. Ketiga, jaga hubungan dengan alam dan sesama. Sedulur papat tidak hanya hidup di dalam dirimu, tapi juga di dunia di sekitarmu. Di air yang kau minum, di tanah yang kau pijak, di api yang memberi terang, dan di angin yang memberi napas. Hormati mereka dengan menjaga alam, bersikap lembut kepada makhluk lain, dan bersyukur dalam setiap langkah. Karena pada akhirnya, menyatukan sedulur papat bukan tentang mistik, tapi tentang menjadi manusia yang sadar akan asal dan tujuannya. Dan ketika keseimbangan itu tercapai, hidup akan terasa tenang, jernih, dan penuh makna. Karena kau tak lagi merasa sendiri di alam semesta ini. Kini, setelah kita menelusuri makna dari sedulur papat limo pancer, kita mulai memahami bahwa ajaran ini bukan sekadar peninggalan leluhur, tapi sebuah peta rahasia menuju kesadaran tertinggi. 4 saudara itu bukan entitas asing yang harus dicari di luar diri. Mereka selalu ada dalam setiap tarikan napas, dalam setiap getaran hati, dan dalam setiap langkah hidup kita. Mereka adalah simbol keseimbangan antara unsur bumi dan langit, antara jasad dan ruh, antara yang tampak dan yang gaib. Sedulur papat mengajarkan bahwa manusia sejati adalah mereka yang mampu berdiri di tengah pusaran kehidupan tanpa kehilangan arah, yang bisa menenangkan api amarah, menahan gelombang nafsu, dan menjaga cahaya kesadaran tetap menyala meski dunia terus berputar. Karena sejatinya, perjalanan spiritual bukanlah mencari Tuhan di luar, tetapi menemukannya di dalam kesadaran yang paling sunyi. Dan pancer, sang diri sejati, adalah tempat di mana semua unsur kembali bersatu. Di titik itu, tidak ada lagi aku dan mereka. Tidak ada lagi batas antara lahir dan batin. Yang ada hanyalah kesadaran yang tenang, mengalir seperti air, menyala seperti api, teguh seperti tanah, dan lembut seperti angin. Inilah pesan terdalam dari para leluhur Nusantara. Wruheno asalmu, supaya ngerti parane. Kenalilah asalmu, agar kau tahu kemana kau akan kembali. Kita semua hanyalah penziarah di jalan pulang, dan selama perjalanan itu, 4 saudara kita akan selalu ada, menjaga, membimbing, dan mengingatkan agar kita tidak tersesat di jalan cahaya. Sebelum video ini berakhir, aku ingin mengajakmu merenung sejenak. Apakah selama ini engkau sudah mengenal ke-4 saudaramu itu? Ataukah mereka masih menunggumu di balik sunyi hatimu yang belum kau dengarkan? Tulis pandanganmu di kolom komentar. Karena setiap cerita, setiap kesadaran, dan setiap pemahaman yang lahir darimu adalah bagian dari perjalanan panjang kebenaran. Dan jika engkau merasa video ini membuka hatimu, tekan tombol like, bagikan kepada saudaramu, dan subscribe agar kita terus menelusuri rahasia-rahasia agung warisan leluhur dan kebijaksanaan spiritual yang terlupakan. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya, di mana kita akan menyingkap lagi satu rahasia lain dari dunia yang tak terlihat, dunia batin, dunia yang sesungguhnya.